Yang keenam adalah nasrud dawawin. Dibukalah, dibentangkanlah catatan amal kita. Ada yang menerima catatan amalnya dari kanan dan ada yang dari kiri, bahkan ada yang dilempar dari belakang. Ya, menurut isi yang ada di dalam buku catatan amal tersebut. Berkaitan dengan catatan amal, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa yang dicatat dari amal manusia? Syekh bin Utsaimin menjelaskan di dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah tentang apa-apa yang akan dicatat oleh malaikat pencatat dari amal manusia. Beliau mengatakan, al-kitabah fi sahaiful a'mal imma lil hasanat wa imma lis sayyi'at. Bahwa yang dicatat di dalam buku catatan amal manusia adalah kebaikan dan keburukan. Itu yang dicatat. Walladzi yuktabu minal hasanat ma amilahul insan. Dan yang dimasukkan dalam catatan kebaikan seorang insan adalah manawahu. Yang pertama adalah apa yang diniatkannya. Yang kedua, mahamma bihi, apa yang diinginkannya untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah ma'amilahu, apa yang dilakukannya, yang sudah dikerjakannya. Dan itu jelas. Untuk yang ketiga ini jelas, yaitu ma'amilahu, ini sudah jelas. Itu akan dicatat oleh malaikat pencatat, baik itu amal lisan maupun amal anggota badan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Akan dicatat semua ucapan, semua gerakan. Ya, bahkan kedipan mata itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang mencatat. Adapun apa yang diniatkan oleh manusia, fa innahu yuktabu lahu. Ini juga dicatat, niat. Walakin yuktabu lahu ajrun niyyah faqat. Namun yang ditulis adalah pahala niat saja. Yaitu satu. Sebagaimana di dalam hadis sahih tentang kisah seorang laki-laki yang memiliki harta, yunfiquhu fi sabilil khair, dia infakkan harta itu di dalam jalan-jalan kebaikan. Maka ada seorang laki-laki fakir, miskin, berkata, "Lau anna indi malan la amiltu fihi bi amali fulan." Kalau aku memiliki harta, maka aku akan amalkan seperti amal si fulan. Maka Nabi mengatakan, fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, fa ajruhu masawa, pahalanya sama. Namun ikhwani fiddin, tidaklah sama di dalam nilainya. Min haitsul amal, tidak sama nilainya. Yaitu sama-sama mendapat pahala tapi nilainya berbeda. Dalilnya adalah hadis yang lain yang berkaitan dengan fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna ahlad duthur sabaquna." Sesungguhnya orang-orang kaya telah mendahului kami, yaitu dengan amal mereka. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada mereka, "Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin salatan wa salasin." Ya, kalau kalian ingin menyamai amal mereka, maka bertasbihlah, bertahmidlah dan bertakbirlah setiap selesai salat 33 kali. Falamma samiyal aghniya dzalika, ketika orang-orang kaya mendengar hal ini, maka mereka pun melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang fakir tadi. Maka orang-orang fakir kembali melapor kepada Rasulullah dan mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mereka juga mengamalkan seperti apa yang kami lakukan, seperti apa yang kami amalkan." Maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Dzalika fadlullah yu'ti may yasha." Itulah dia karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka sama di dalam mendapatkan pahala dari Allah, tapi tidak sama di dalam nilainya. Nah, kemudian adapun alham, keinginan. Keinginan itu ada dua. Alhammu yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayyahamma syai' bisyai' wa yaf'alu ma yaqdiru alaihi minhu summa yuhalu bainahu wa baina ikmalihi, yaitu seorang yang berkeinginan terhadap sesuatu, dia sudah melakukannya apa yang mampu untuk dilakukannya, tapi dia terhalang untuk menyempurnakannya. Maka ini dituliskan baginya pahala secara sempurna.
Dituliskan baginya pahala secara sempurna. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di dalam buku ini, dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, hadza busyra li talabatil ilmi. Ini merupakan kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Idza nawa al-insan annahu yatlubul ilm. Jika seorang insan, seorang manusia, seorang hamba meniatkan untuk menuntut ilmu, wa huwa yuridu ayyanfa'a bi ilmihi an-nas, yaitu dia meniatkan dengan ilmunya itu dia memberikan manfaat kepada manusia, membela hadis-hadis Rasulullah, menyebarkan dinullah di muka bumi, thumma lam yaqdir lahu dzalika, namun dia tidak mampu untuk mencapainya, atau misalnya dia mati sebelum dia menyempurnakannya, sementara dia masih dalam menuntut ilmu, fa innahu yuktabu lahu ajru manawah, maka dituliskan baginya pahala apa yang telah diniatkannya itu, ya, wasa'ilaihi, dan dia telah usahakan itu. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan motivasi kepada kita bahwa janganlah kita merasa terlambat untuk melakukan satu amal kebaikan. Ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Bahkan kalau kita benar niatnya, ya, lurus niatnya, ikhlas niatnya, maka walaupun kita tidak mencapainya, ya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala secara sempurna, kamilan. Yang kedua adalah ayyahamma bisyai' wa yatrukuhu ma'al qudrah alaih. Dia berkeinginan untuk melakukan sesuatu tapi dia tinggalkan padahal dia mampu untuk mengerjakannya, maka ini ditulis baginya satu pahala kebaikan. Ya, yuktabu lahu hasanatan kamilah liniyatihi. Dia mendapatkan satu pahala kebaikan karena niatnya. Taib khani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian secara singkat saja saya sebutkan di sini, ya, perkara berikutnya yang terjadi setelah dibentangkannya buku catatan amal adalah manusia akan dihadapkan kepada hisab dan qada bainan nas, dihisab dan diputuskan urusan perkara di antara manusia. Al-hisab ini ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, ada dua yang dihisab. Yang pertama adalah amal yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah. Yang pertama kali dihisab adalah amal salat. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini berkaitan dengan hablun minallah, yaitu salatnya. Jika bagus, maka baguslah seluruhnya. Jika rusak salatnya, maka rusaklah. Ini merupakan tanda rusaknya amal perbuatannya.